Oke, teman-teman sekarang topik yang akan kita bahas adalah, mengenai pemasaran jasa ya. Jadi, mengenai pemasaran jasa internasional. Jadi yang seperti kita tahu ya kalau pemasaran jasa itu kan dia, eee, hampir mirip sebenarnya seperti pemasaran ya, manajemen pemasaran. Cuma basic-nya ini agak sedikit berbeda dalam hal produk atau, tampilan ya, tampilan, eee, barang yang ditawarkan gitu. Kalau, eee, pema apa, pemasa apa, manajemen pemasaran pada umumnya kan lebih banyak membahas mengenai yang, bentuknya produk ya, tapi kalau misalnya pemasaran jasa, konsep pemasarannya sama, cuma produknya ini lebih berbentuk layanan atau lebih, bersifat, kinerja gitu ya. Jadi hal-hal yang, tidak kasat mata, tapi bisa dirasakan manfaatnya, seperti itu ya. Beberapa hari yang lalu kan kita pernah bahas tentang, ada jasa itu kan macam-macam ya, ada yang jasa memang 100% jasa gitu, kayak misalnya dokter, kayak misalnya konsultan, itu kan benar-benar kita hanya memberi layanan, konsultasi ya. Jadi manfaat yang dirasakan ya pada saat ketemu dengan kita, konsultannya gitu. Tapi kalau misalnya kayak restoran gitu kan dia, ada jasanya, ada, produknya ya. Jadi produknya ada makanannya, tapi jasanya tuh ada, pelayan restorannya, ada kasirnya, ada tukang masaknya gitu ya, itu kan termasuk dalam layanan ya. Nah jadi, ada macam-macam, jasa gitu ya. Nah, bedanya kalau yang sekarang adalah jasa internasional, jadi lebih kepada, marketnya gitu ya, yang lebih luas. Jadi lebih, kalau yang pemasaran jasa pada umumnya kan dia, lokal ya, hanya di satu negara atau satu wilayah saja. Tapi kalau, pemasaran jasa internasional berarti dia target pasarnya lebih luas, bisa sampai global gitu ya, masyarakat luar negeri, masyarakat internasional. Nah, sektor jasa memang dia salah satu yang memberikan kontribusi besar untuk, menambah GDP-nya, negara ya. Jadi, gross domestic product-nya gitu, karena kan dia bisa membuka lapangan kerja juga, kemudian, penyerapan tenaga kerjanya juga lumayan tinggi apalagi di Indonesia ya, gitu. Nah, memang perbedaannya agak sedikit, signifikan ya antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Kalau negara berkembang kebanyakan sektor jasanya dia memang, sektor jasa yang hanya butuh keterampilan rendah misalnya, perusahaan, jasa security misalnya itu nggak harus pendidikan tinggi gitu ya. Kemudian restoran, orang-orang yang buka toko, buka restoran ya, toko, jualan makanan atau yang bikin, salon misalnya itu kan banyak yang, mereka nggak sampai punya latar belakang pendidikan yang tinggi, tapi mereka langsung buka, jasa seperti itu gitu. Jadi ya, keterampilannya ya hanya se eee, apa, eee, se belajar beberapa minggu langsung jadi misalnya gitu, langsung buka usaha gitu. Jadi nggak harus berpendidikan yang terlalu tinggi. Sementara kalau di negara maju memang ada sektor jasa yang, hanya butuh, tenaga yang berketerampilan rendah, tapi juga lebih banyak didominasi oleh sektor yang butuh keterampilan tinggi dan teknologi tinggi. Nah, misalnya orang-orang IT ya, jadi, di negara-negara maju itu kan banyak ya, perusahaan-perusahaan e-commerce, perusahaan-perusahaan startup yang bermula dari layanan IT ya. Jadi mereka mengembangkan, website, mengembangkan, aplikasi. Nah itu kan semua jasa tuh bentuknya tuh. Karena kan, layanan ya, layanan, konsultasi IT dan seterusnya. Atau, developer-developer, programmer-programmer itu kan sebenarnya masuk dalam, jasa juga gitu. Karena mereka,
kinerja di situ yang dilihat ya, apa yang mereka kerjakan langsung memberikan dampak gitu. Sementara kan barangnya kan kita nggak bisa lihat langsung gitu ya, tapi ketika mereka sudah mengerjakan kita baru bisa menggunakan, oh bisa belanja di Tokopedia misalnya, oh bisa belanja di AliExpress misalnya. Tapi kan ada orang-orang di balik itu yang punya keterampilan tinggi dan punya, memerlukan pemahaman yang membutuhkan teknologi tinggi juga gitu ya untuk bisa menghasilkan layanan-layanan seperti itu, layanan online ya biasanya, gitu. Nah, faktor pemicu untuk, internasionalisasi jasa itu adalah, ini ya dari pendorongnya ada yang dari sisinya si perusahaan, ada juga dari sisinya industri ya. Kalau dari sisinya, perusahaan itu ada, si perusahaan kan pasti dia cari target pasar baru ya. Jadi supaya dia semakin banyak, barangnya semakin banyak laku atau layanannya semakin banyak laku kan pasti dia nggak hanya bergantung pada satu wilayah aja, tapi dia pasti akan butuh, nyari konsumen baru lah istilahnya, nggak cuma di lokal tapi dia akan berusaha cari yang di internasional. Kemudian, dia ingin mengikuti, eee, klien misalnya, kliennya dia ternyata, ada yang punya cabang di luar negeri misalnya. Jadi ya kita harus ngikutin dong klien kita kalau misalnya, ini adalah konsultan IT misalnya, ya kita harus ikut dia ke luar negeri kan untuk memberikan layanan di perusahaan miliknya si klien yang ada di luar negeri misalnya. Nah itu kan berarti butuh kita harus punya, eee, apa, eee, kantor juga di luar negeri supaya tetap bisa membantu si klien ini terus-terusan sampai proyeknya selesai misalnya. Kemudian dari tekanan pasar domestik. Nah mungkin di sini udah terlalu, tekanannya udah terlalu besar, persaingannya terlalu tinggi misalnya atau tekanan dari pemerintahnya terlalu besar jadi membuat perusahaan ini kayaknya nggak bisa terlalu survive nih kalau kelamaan di domestik, jadi harus, coba cari di tempat lain di luar negeri yang lebih tekanannya lebih rendah, jadi lebih bisa berkembang lebih bebas misalnya. Kemudian kita lihat juga dari pesaing kita, misalnya pesaing kita udah sampai ke luar negeri, masa kita enggak gitu. Nah, itu juga bisa ya, jadi pertimbangan juga gitu. Kemudian, eee dilihat juga dari keinginan si perusahaan ingin membangun keahlian ya. Jadi kadang kan kalau misalnya perusahaan ingin, eee, mengembangkan dirinya gitu ya, dia kan butuh ada, eee, partner atau, klien atau, rekan rekan bisnis lah. Nah, biasanya kalau misalnya kita punya nih rekan bisnis dari luar negeri, itu kadang-kadang kan bisa membantu bisa memberi trigger juga ya ke kita, klien kita aja atau partner kita aja sudah bisa go internasional misalnya, masa kita nggak bisa mengembangkan diri kita supaya bisa seperti dia gitu, go internasional juga. Nah, itu juga, berusaha mencari klien dari luar negeri juga jadinya kan untuk, bisa ngerti gimana sih kalau bikin bisnis di luar negeri, apa yang harus disiapkan. Nah, jadi lama-lama kan keahlian kita akan berusaha ditingkatkan supaya setara dengan standar luar negeri gitu ya, gitu. Kemudian ya itu tadi preemptive strike. Jadi kita ingin mencoba membuka peluang baru lah ya, mencoba, kira-kira bisa nggak nih berhasil di luar negeri gitu. Kemudian ya, eee, salah satunya juga kalau misalnya ada memang pesanan tak terduga gitu ya dari luar negeri yang meminta kita untuk memberi layanan ke sana. Nah itu otomatis ya kita juga harus, hadir gitu kan ke luar negeri juga, ke klien-klien kita yang di luar negeri. Kemudian, ini dari level perusahaan. Kemudian kalau dari levelnya industri, ya itu tadi ya, jadi kalau faktor persaingan, misalnya kalau persaingan di domestik di dalam negeri ternyata udah terlalu tinggi, ya biasanya perusahaan akan berusaha mencari, lokasi lain yang baru di luar negeri yang persaingannya nggak terlalu tinggi misalnya. Jadi supaya kita bisa dominan di pasar yang baru tersebut. Kemudian, dari sisi pasar ya, jadi
mungkin kita lihat pasar di luar negeri lebih menjanjikan, misalnya karena, jumlahnya lebih banyak konsumennya, terus, mereka ternyata kebutuhan akan produk kita cukup tinggi misalnya. Jadi ya kita coba aja jadi tawarkan jasa kita ke mereka gitu ya. Terus dari faktor teknologi misalnya, ternyata dalam perkembangan teknologi zaman sekarang kan perkembangan teknologi cepat ya. Jadi, untuk menawarkan jasa sampai ke luar negeri kan juga lebih mudah, bisa pakai internet gitu ya. Nah itu juga ikut mendorong juga nih untuk kita bisa internasionalisasi jasa. Kemudian dari sisi biaya juga, kalau misalnya memang, misalnya nih tadi, untuk ke luar negeri sekarang kan dengan adanya online bisa lebih mudah membuka, layanan sampai ke luar negeri ya, membuka pasar sampai ke luar negeri. Nah, itu kan juga termasuk membantu kita juga untuk, mencoba pasar di luar gitu. Kemudian, dari sisi biaya misalnya kalau kita memang punya kemampuan finansialnya cukup, ya kita akan, coba gitu ya, buka di luar. Kemudian dari sisi pemerintah, kalau memang pemerintah kita memberi memberi apa, dukungan ya secara secara politik, secara infrastruktur supaya kita bisa, membantu, supaya perusahaan bisa supaya kita bisa membuka, cabang di luar negeri, ya kenapa enggak kita coba gitu kan untuk go internasional. Nah, jasa internasional kalau secara teori menurut Clark, Rajaratnam, dan Smith tahun 96 ini ya, jasa, internasional ini didefinisikan sebagai perbuatan atau deeds atau kinerja atau usaha yang dilakukan melewati batas negara dalam kontak kritikal dengan budaya asing. Jadi kalau udah istilahnya internasional berarti kan kita sudah, sudah membahas tentang perbedaan negara dan perbedaan budaya gitu. Jadi kita di situ pasti akan ketemu dengan kebiasaan baru, kebiasaan masyarakat ya yang berbeda dengan punya, masyarakat domestik kita, kemudian kita akan bertemu dengan ya mungkin ada peraturan-peraturan regulasi yang berbeda dengan regulasi di negara kita dan seterusnya. Kemudian, eee, ya itu ya bedanya dengan barang, ya jasa itu lebih banyak berupa kinerja tadi ya, tadi konsultan, kemudian dokter, kemudian, programmer gitu kan, itu mereka memberikan layanan gitu. Atau, pengalaman yang berbasis peralatan, misalnya telekomunikasi, maupun yang berbasis tadi orang, misalnya konsultasi gitu, konsultan gitu ya. Nah, secara tipologi jasa internasional itu, ada tingkatannya ya. Jadi, kalau menurut Peterson and Sisik, tahun 95 itu dia ada 2 dimensi, dari sisi tangibility, bisa dilihat atau enggaknya, dan dari sisi face to face contact. Jadi ketemu atau enggaknya dengan si konsumen gitu ya, dengan antara konsumen dengan si, pemilik jasa gitu. Nah, kalau, jadi ada 4, kelompok ya, kalau dari menurut Peterson and Sisik itu ada 4 kelompok. Kalau yang paling, atas ini berarti, tingkat face to face contact-nya antara kita, si pemilik jasa dengan si konsumen di sini rendah dan, tangibility-nya, untuk, ketersediaan tampilan jasanya tuh nggak terlalu kelihatan bisa dipegang gitu misalnya. Jadi, memang benar-benar hampir, 100% jasa gitu ya. Nah, contohnya yaitu, riset pasar, kemudian, IT ya, programmer misalnya dia, mengembangkan, aplikasi atau apa gitu. Kemudian atau misalnya konsultan IT lah gitu ya. Nah, itu kan mereka, eee, lokasinya kan nggak kelihatan, apalagi kalau riset ya. Kalau riset itu kan dia lokasinya bisa ke mana-mana. Jadi nggak hanya diam di satu tempat, karena yang namanya riset kan dia bisa ke berbagai tempat gitu ya. Bahkan ada juga riset yang hanya pakai online gitu ya, kirim kuesioner, sampai ke berbagai negara misalnya, tapi ya itu
sampai bisa online, hanya online gitu, tapi bisa dapat semua hasil risetnya. Nah itu, eee, location free gitu, tapi profesional, layanannya gitu ya. Kemudian yang di level yang, berikutnya dia, tangibility-nya rendah tapi, face to face contact-nya tinggi. Jadi dia memang ya sama kayak tadi location free, kalau yang di sini dia location-nya atau tingkat face to face contact-nya lumayan tinggi karena pasti harus ketemu terus ya, sama konsumen kita, antara kita si pemilik, layanan dengan konsumen kita harus sering banget ketemu misalnya. Ini biasanya di konsultan ya, konsultan, manajemen proyek. Nah jadi location-nya itu benar-benar, ya terlihatlah lokasinya di mana layanan itu, dilakukan gitu. Tapi ya tangibility-nya rendah karena memang dia, apa, namanya juga konsultan ya. Kita kan kalau konsultan nggak ngelihat barangnya secara langsung, tapi kita bisa menjelaskan dan bisa mendapatkan, solusi dari orang yang membantu kita di, jasa tersebut ya. Kayak konsultan bisnis, kayak konsultan proyek, kayak, konsultan IT, kayak, apa namanya tadi, dokter dan seterusnya. Kemudian ada juga, tingkat tangibility-nya tinggi, tapi tingkat face to face contact-nya, rendah. Nah ini di sini dia, location-nya ada gitu ya jelas, terus, tapi, face to face contact-nya tuh rendah gitu. Jadi kayak pengembangan perangkat lunak, terus, ya itu tapi dia servisnya itu memang ada standarnya gitu biasanya ya, ada, nggak bisa asal bikin. Jadi antara satu negara dengan satu negara yang lain itu standar servis untuk perangkat lunak di satu negara dengan negara yang lain kan pasti tetap sama gitu ya, gitu. Meskipun beda negara tapi standarnya sama di mana-mana. Kemudian, kalau yang di sini dia face to face kontaknya tinggi dan, tangibility-nya juga tinggi. Nah kalau di sini tuh dia ada kayak pelatihan, contohnya ya atau manajemen fasilitas. Nah itu kan berarti tempatnya benar-benar jelas, terus, face to face apa, bisa kelihatan gitu ya, apa maksudnya kita ketemu terus nih sama si klien kita atau sama si konsumen kita, terus, lokasinya juga jelas dilakukan di mana gitu ya. Kemudian, eee, projeknya ini ada value added-nya gitu. Jadi contohnya tadi pelatihan, terus manajemen fasilitas. Jadi ketika kita memberikan layanan, itu ada manfaat yang langsung dirasakan gitu ya. Nah, ini penjelasan lebih detailnya ya tadi. Jadi kalau location free, professional service yang tadi di nomor ini yang, tangibility rendah, face to face rendah, ini, penyedia jasa tidak harus ada di negara lain secara permanen. Strategi market entry biasanya dijalankan dengan cara mengirim personal kunci ke negara tujuan pemasaran selama periode waktu yang relatif singkat untuk menyelesaikan proyek, kemudian kembali lagi ke negaranya. Kemudian untuk tahap yang, tadi yang location bound yang di sini ya face to face tinggi, kemudian tangibility rendah, itu dia cirinya, detailnya adalah bersifat lebih jangka panjang, butuh interaksi personal antara klien dan penyedia jasa, butuh fleksibilitas dan adaptasi situasional, serta memerlukan kehadiran permanen di negara tujuan gitu ya. Kemudian kalau yang ini standardized service package, yang di sini ya tadi tingkat tangibility tinggi, face to face, rendah. Ini kalau di sini cirinya adalah, eee, biasanya berkaitan erat dengan produk fisik. Tadi kan ada pengembangan ini ya contohnya ya perangkat lunak ya. Nah itu, jasa semacam ini sangat standarisasi. Jadi benar-benar standarnya jelas apabila dikemas dengan produk fisik, digabung ya ada fisiknya, ada fisik produknya, bisa memudahkan proses ekspor melalui cara tradisional guna menekan risiko dan biaya. Kemudian yang keempat yang tadi terakhir, value added customize, project itu di sini face to face-nya tinggi, tangibility-nya tinggi. Nah itu dia, butuh tingkat interaksi tinggi dengan klien dalam rangka memberikan layanan sesuai dengan harapan klien. Tipe jasa ini, memberikan nilai tambah signifikan pada produk fisik ya. Nah
Tantangan-tantangan yang biasanya dialami oleh, di dalam pemasaran jasa, itu tadi ya, kita kan karena ini internasional, berarti kan ada, isu yang terkait bagaimana kita menyampaikan jasa kita dari negara kita ke negara lain gitu ya. Jadi, itu caranya bagaimana, terus, tantangan-tantangan untuk bisa keluar negara itu bagaimana, itu kan termasuk dalam isunya ya, penyampaian jasa. Ada peraturan-peraturan kan untuk kita mau keluar gitu. Entah itu peraturan dari negara kita sendiri maupun peraturan di negara tujuan. Kemudian ada kebutuhan infrastruktur. Jadi, sudah sejauh mana nih kesiapan infrastruktur yang ada di negara kita maupun di negara tujuan. Kemudian kebutuhan akan kontak langsung. Jadi kadang memang untuk jasa-jasa tertentu kan memang ada yang butuh ketemu ya dengan si klien atau dengan si konsumen, tapi ada juga yang mungkin nggak terlalu sering ketemu, masih bisa jalan projeknya misalnya. Nah, tapi untuk hal-hal proyek-proyek jasa atau layanan yang harus ada kontak langsung agak, kadang bisa kesulitan tuh, eee, kalau misalnya beda negara gitu ya. Nah, itu termasuk tantangannya. Terus, proteksi yang lebih besar. Nah, pemerintah di sejumlah negara sering memandang sektor jasa sebagai sektor yang bernilai kultural spesial dan sangat strategik. Jadi kadang ada negara-negara tertentu karena dia sangat menghargai budaya di negaranya, misalnya kalau misalnya ada jasa dari luar negeri yang ingin mendominasi di negara dia, yang bisa merusak, kesejahteraan masyarakat atau merusak budaya di negara dia, misalnya itu nanti bisa dibatasi misalnya. Nah itu, proteksi-proteksi sejenis seperti itu tuh bisa aja terjadi ketika kita mau datang ke negara, tertentu ya, gitu. Nah, kemudian, ada beberapa cara menurut Grundrus ya, cara untuk, menginternasionalisasi jasa. Jadi yang pertama tadi bisa ekspor ya, bisa secara langsung, bisa, biasanya dilakukan oleh para pemasar industrial, B2B biasanya. Mereka, ada, langsung ketemu dengan klien mereka di luar negeri, terus, eee biasanya mereka punya punya toko punya, apa namanya, kantor di negara sendiri, di negara domestik atau di lokal, terus kemudian mereka, ketika kliennya ada yang di luar negeri atau ada kliennya yang punya cabang di luar negeri misalnya, ya si perusahaan kita ini yang ada di lokal ini, dia akan standby, akan bersedia untuk ikut ke luar negeri juga membantu si klien ini untuk menyelesaikan proyeknya di cabangnya dia di luar negeri misalnya, gitu ya. Itu termasuk ekspor langsung. Kemudian ada juga namanya sistem ekspor. Jadi, adalah usaha bersama yang dilakukan 2 atau lebih perusahaan yang solusinya saling melengkapi satu sama lain. Jadi, sebuah perusahaan jasa bisa mendukung perusahaan eksportir barang maupun perusahaan, jasa lainnya. Jadi, sistem ekspor tuh jadi ada beberapa perusahaan ya yang saling kerjasama untuk sama-sama membuat satu, layanan gitu. Bisa mendukung perusahaan eksportir barang atau perusahaan jasa juga gitu. Jadi, partnernya ini baik itu partner di dalam maupun partner di luar negeri ini dia bisa bentuknya perusahaan barang, bisa juga bentuknya perusahaan jasa. Nah itu istilahnya sistem ekspor. Kemudian ada juga direct entry, jadi perusahaan jasa bisa bentuk sendiri organisasi penghasil jasa di pasar luar negeri. Jadi dia benar-benar langsung datang ke negara lain, di negara Australia misalnya, kemudian dia langsung buka kantor cabang di sana misalnya, atau kantor konsultan di sana misalnya, nah itu juga bisa. Atau indirect entry, jadi dia, ingin menghindari keharusan mendirikan fasilitas operasi lokal yang dimiliki sebagian atau sepenuhnya sendiri, namun bermaksud mendirikan operasi permanen di negara tujuan. Jadi bisa jadi dia mau buka cabang di Australia gitu ya, tapi nggak dia 100% yang buka di sana, tapi dia mungkin, kerja sama sama orang lokal di Australia misalnya, yang, mungkin, ada kerjasama tertentu misalnya atau dia cuma ngasih investasi sekian persen, jadi yang punya
pabrik ada, dia sewa tempat misalnya di Australia, terus orang di Australianya bantuin dia untuk jaga, untuk, untuk melakukan manajemen di kantornya dia misalnya, di kantor yang di Australia misalnya ya. Nah itu juga bisa, jadi ada nggak 100% orang Indonesia yang ada di kantor cabang yang di Australia itu gitu. Jadi dia memang sudah ada kerjasama dengan orang lokal, yang ada di sana supaya orang lokal Australia ini yang melakukan operasional di sana gitu ya misalnya. Kemudian ada juga electronic marketing, jadi, menggunakan teknologi elektronik ya, kita, eee bisa lewat email, bisa lewat, website, bisa lewat, YouTube, bisa lewat, macam-macam ya, apa namanya, eee, jualan layanan kita tuh bisa lewat berbagai, media online gitu. Nah, dengan adanya e-commerce itu bisa menuntut pergeseran paradigma secara fundamental dari yang semula marketplace yang hanya menekankan interaksi fisik menjadi marketplace yang mengandalkan transaksi elektronik ya. Seperti yang sekarang kan kita udah ngerasain banget ya dengan adanya Tokopedia, dengan adanya Shopee gitu ya. Jadi kita, transaksi itu enggak seperti yang dulu harus datang ke toko, lihat barangnya, pegang barangnya, tapi bisa langsung lihat fotonya doang di, Shopee misalnya atau di Tokopedia, terus kalau kita tertarik, kita lihat review-reviewnya orang, ternyata toko tersebut punya layanan yang disukai oleh banyak orang, terus atau punya produk yang disukai banyak orang, kita jadi tertarik mau nyobain gitu ya misalnya. Jadi memudahkan gitu ya untuk melakukan, transaksi. Pembayarannya juga gampang dan seterusnya ya. Nah market space ini didefinisikan berdasarkan 3 parameter utama. Jadi yang pertama konten atau ide atau informasi yang disampaikan, kemudian yang kedua konteks, jadi saluran digital yang digunakan apa gitu ya. Kan kadang ada yang pakai, eee, ada yang pakai aplikasi kayak Shopee, kayak Tokopedia itu kan, salurannya jelas ya, ada market space-nya. Jelas ada aplikasinya, ada, tempatnya gitu ya untuk jualan. Tapi ada juga mungkin bisa pakai market space-nya tuh kayak di Facebook gitu ya, atau di, Instagram, atau mungkin di, apa namanya tuh, eee, forum jual beli gitu ya, yang ada website-nya sendiri misalnya. Nah itu juga bisa gitu. Kemudian yang ketiga infrastruktur. Jadi biasanya sih infrastruktur ini pasti berkaitan dengan jaringan jaringan data ya seperti internet. Nah, pemanfaatan internet sebagai wahana pemasaran jasa internasional ini berpotensi mengurangi masalah berkenaan dengan karakteristik jasa. Jadi, ada beberapa, masalah ya memang yang kadang sering dialami oleh orang-orang yang, menikmati layanan jasa. Jadi, kadang kan kalau jasa itu kan intangible ya, dia nggak bisa dirasakan, nggak bisa dipegang gitu ya. Tapi dengan adanya website, kan itu kita bisa bisa melihat, contoh-contoh pelaksanaan layanan tersebut misalnya. Dibikin videonya di website tersebut, dibikin, apa namanya tuh, hasil layanannya misalnya kalau itu, jasa desain interior misalnya, ya ditampilin di website-nya hasil-hasil kerja, dia dengan klien-klien sebelumnya. Nah kan kayak gitu membuat kita, si konsumen jadi ngelihat kebayang gitu ya, oh si perusahaan ini udah pernah melakukan, hasil layanannya seperti ini bisa kita lihat di website. Nah jadi itu membantu kita, semakin yakin kalau si perusahaan ini layanannya bagus misalnya. Kemudian yang kedua inseparability. Jadi, memang jasa itu kan pasti nggak bisa terpisah gitu ya antara apa yang kita, apa yang kita ya kayak kayak inilah, kayak kita ke restoran, kalau kita beli makan,
itu kan makan, kita kan bayar ya, antara makanan yang kita makan, kemudian, eee eee, apa, aw eee, tampilan yang ada di toko yang kita rasakan ketika, ambience-nya ya, yang kita rasakan ketika makan di di warung tersebut misalnya, kemudian, eee, dengan layanan yang diberikan oleh, eee, apa, pelayannya dan seterusnya, itu kan semuanya, tergabung gitu ya, nggak bisa dipisahkan gitu, itu semua yang kita rasakan sekaligus. Nah, website sangat cocok untuk kustomisasi, karena kapasitasnya didasarkan pada teknologi informasi sehingga tidak terlalu tergantung pada karyawan di sebuah lokasi fisik. Jadi, kadang kalau misalnya di apa namanya, di restoran yang ada fisiknya, kan kalau kita datang ke restoran harus ketemu, atau misalnya kita datang ke ini deh, ke, apa, ya, yang tadilah misalnya di restoran, kita kan kalau ketemu sama, eee pelayannya, terus pelayannya nggak bagus misalnya memberi layanan kepada kita, kan kita kecewa gitu ya. Tapi kalau misalnya online, kan kita nggak terlalu tergantung pada karyawannya gitu. Kita, eee, yang penting kan makanannya sampai ke kita, misalnya kalau kita pakai GoFood gitu misalnya ya, yang penting makanannya sampai ke kita dan makanan itu rasanya enak, kita udah puas. Jadi kita nggak merasa, harga kita berkurang hanya gara-gara kita ngelihat pelayan yang jutek. Kalau kita datang ke warung kan gitu ya, atau kita datang ke kafe kan gitu, kalau kita pelayannya jutek kan kita jadi kadang makannya jadi ikut nggak selera. Padahal kalau kita makan dari GoFood, ya kalau makanannya enak ya enak-enak aja, meskipun di tempat warung yang kita pesan itu ada pelayan yang jutek kan kita nggak peduli, karena kan yang kita lihat makanannya gitu ya. Nah itu contohnya ya. Jadi dengan adanya online, dengan adanya website atau dengan ada market space memudahkan kita untuk langsung, eee, merasakan, produknya atau layanannya dengan lebih baik. Kemudian heterogeneity. Jadi website ini memfasilitasi standarisasi, perlakuan terhadap pelanggan karena setiap pengunjung situs mendapatkan sambutan yang sama, begitu ya. Jadi kalau memang salah satu yang sedikit menjadi kelemahan di jasa, terkadang ya kayak kita lah misalnya beli makanan ya di satu toko, di satu warung. Hari ini makanannya ayam ayam gorengnya menurut kita enak, bumbunya pas, kerenyahannya cocok gitu ya, sesuai lah dengan lidah kita. Terus kita besok datang lagi nih ke warung yang sama, "Kok perasaan ini sama-sama ayam goreng, tapi kok kayaknya yang hari ini nggak enak ya, yang kemarin tuh kayaknya enak," gitu. Jadi kayak nggak ada standarnya gitu ya. Nah itu sering terjadi di perusahaan jasa. Terus kadang, mungkin ketika kemarin kita datang ke toko, ke warung atau ke kafe tersebut pelayannya ramah banget. Terus hari ini kok kita datang lagi ke sana kok kayaknya jutek banget gitu. Jadi kayak nggak ada standar gitu ya, sering ada berbeda-beda perlakuan terhadap pelanggan gitu. Nah itu sering terjadi di perusahaan jasa. Tapi kalau di website atau di online atau misalnya di apa namanya, di market space gitu ya. Nah itu kebanyakan kan karena udah dibikin di sistem ya, jadi kan atau misalnya kayak GoFood atau Gojek gitu ya, kita kan mau pesen mobil atau mau pesan motor, itu kan layanannya standarnya jelas gitu. Bahkan ada template-template-nya ya, dari pihak si supir maupun dari pihak, si konsumen ada template-nya. Jadi memudahkan ya yang disampaikan tuh sama gitu. Nah itu memudahkan gitu ya supaya standarnya, nggak berbeda-beda gitu. Kemudian feasibility, jadi website ini digunakan untuk mengelola penawaran dan permintaan. Pada sisi penawaran, website memungkinkan pemasaran internasional menyediakan layanan 24 jam untuk 7 hari ya sepanjang masa kepada para pelanggan, manapun. Jadi, pada sisi permintaan perusahaan bisa menggunakan website untuk keperluan, promosi, penetapan harga dan service bundling dalam rangka menstipulasi, permintaan. Jadi kalau traceability itu kan, intinya kalau misalnya nih kita beli tiket pesawat untuk, jadwal penerbangan 2 hari ke depan misalnya ya. Kemudian di 2 hari ke depan tiba-tiba kita sakit, jadi nggak bisa naik pesawat.
Kan itu angus ya langsung ya, meskipun kita udah bayar, tapi kalau kita sakit terus kita nggak bisa terbang, nggak, itu kan tiketnya nggak bisa dimundurin tiba-tiba gitu, harus benar-benar kalaupun mau dimundurin harus ngatur jadwalnya harus berapa hari sebelumnya gitu, atau ada ketentuan tertentu gitu ya, atau bahkan ada perusahaan tertentu yang nggak ngasih kebijakan untuk, perubahan jadwal misalnya, jadi langsung angus. Nah itu perishability gitu ya. Nah, tapi dengan adanya online seperti ini, kita kadang bisa memudahkan konsumen kalau misalnya mau atur jadwal, kalau mau dirubah gitu ya. Kemudian, konsumen, bisa, ya macam-macam ya pilihannya, bisa lewat email, bisa lewat telepon, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat, chat yang ada di website gitu ya, untuk melakukan, eee, perubahan, request produk lah, mau itu perubahan jadwal penerbangan, mau itu custom produk gitu ya yang dia pesan, atau custom, konsultasi gitu ya, macam-macam. Nah itu, bisa 24 jam kita standby terus gitu ya, kalau dengan adanya, online gitu. Seperti itu ya. Jadi, materi kita hari ini seperti ini. Jadi, topiknya sudah selesai.